Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Uni Reka Andriani Rahayu, Vira Sonia, saya Suci Mahdianti, Naja Zafira Hendria, Laras Nurul Adha. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teknologi recycling untuk biodegradable waste. Baiklah, untuk selanjutnya di sini kita akan bahas tentang outline, di mana outline yang pertama yaitu tentang latar belakang, tujuan dan rumusan masalah, yang kedua tentang teknologi recycling untuk sampah biodegradable waste, yang ketiga tentang studi kasus, dan yang terakhir penutup. Baiklah, kita masuk ke latar belakang, di mana latar belakang di sini adalah sampah merupakan bahan buangan yang dianggap tidak berguna. Namun, perlu kita kelola agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Salah satu cara pengolahan sampah yaitu dengan program daur ulang atau recycling. Nah, di sini dalam mengurangi jumlah sampah di perkotaan dan juga menunjang penerapan dari zero waste itu sendiri dalam pengolahan sampah. Jadi teknologi recycling ini suatu proses yang memungkinkan bahan-bahan yang terbuang dapat dimanfaatkan lagi, sehingga tidak ada bahan yang terbuang. Kompos merupakan bahan organik yang mengalami dekomposisi seperti humus yang berguna sebagai pupuk dan juga dapat memperbaiki struktur tanah. Itu adalah salah satu teknologi dari recycling biodegradable waste. Maka, untuk menekan jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya, teknologi recycling ini perlu dilakukan. Perkenalkan Bapak dan rekan-rekan semuanya, nama saya Vira Sonia, BP 1710941002, akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, mengetahui teknologi recycling pada sampah biodegradable. Yang kedua, memahami bagaimana penerapan dalam teknologi recycling pada sampah biodegradable, khususnya di Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teknologi recycling dan sampah biodegradable? Yang kedua, apakah manfaat dalam penerapan teknologi recycling pada sampah biodegradable? Yang ketiga, bagaimana aplikasi dan studi kasus terkait teknologi recycling pada sampah biodegradable? Selanjutnya, teknologi recycling pada sampah biodegradable yaitu pengomposan, di mana pengomposan ini berfungsi dalam memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan porositas tanah sehingga tanah menjadi gembur dan lebih mampu menyimpan air. Adapun manfaat dari kompos ini, yang pertama memperbaiki struktur tanah, yang kedua sebagai bahan baku untuk pupuk organik, yang ketiga sebagai media remediasi tanah yang tercemar, yang keempat meningkatkan oksigen dalam tanah, yang kelima menjaga kesuburan tanah, dan yang terakhir mengurangi kebutuhan pupuk anorganik. Selanjutnya, pengertian teknologi recycling. Teknologi ini pada prinsipnya mengubah sampah yang dapat didaur ulang menjadi barang baru yang bermanfaat dan memiliki nilai guna. Selanjutnya, pengertian sampah biodegradable. Sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik aerob maupun anaerob seperti sampah dapur, sisa-sisa hewan, sisa-sisa makanan, sampah pertanian dan perkebunan. Baiklah, saya Reka Andriani Rahayu, BP 16103023 akan melanjutkan materi berikutnya yaitu pengomposan. Di mana kompos sendiri merupakan pupuk organik yang mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium yang tidak terlalu tinggi. Hal inilah yang membedakan kompos dengan pupuk buatan. Manfaat dari kompos yaitu dapat memperbaiki struktur tanah sebagai bahan baku pupuk organik, sebagai media remediasi tanah yang tercemar, meningkatkan oksigen dalam tanah, menjaga kesuburan tanah, dan mengurangi kebutuhan pupuk inorganik. Proses composting memanfaatkan proses biologis yaitu pengembangan massa mikroba yang dapat tumbuh selama proses terjadi. Berikutnya composting aerobik, yaitu composting yang menggunakan oksigen dan memanfaatkan respiratory metabolism, di mana mikroorganisme yang menghasilkan energi karena adanya aktivitas enzim yang membantu transport elektron dari elektron donor menuju eksternal elektron akseptor.
Berikutnya yaitu windrow composting, di mana windrow composting ini didefinisikan sebagai sistem terbuka pemberian oksigen secara alamiah dengan pengadukan atau pembalikan serta dibutuhkan penyiraman air untuk menjaga kelembabannya. Kelebihan windrow composting yaitu biayanya relatif murah, proses lebih sederhana dan cepat, serta dapat dibuat dalam skala kecil dan mobile. Sedangkan untuk kekurangannya, windrow composting masih menimbulkan dampak negatif berupa bau, lalat, cacing dan rodent, serta air licin. Kemudian operasional kontrol temperatur dan kelembabannya sulit karena kontak langsung dengan udara bebas sehingga sering tidak mencapai kondisi optimal. Kemudian windrow composting ini membutuhkan lahan yang luas untuk sistemnya, karena proses pengomposan sampai pematangan membutuhkan waktu minimal 60 hari. Selanjutnya composting anaerobik, yaitu composting yang menghasilkan gas bio, di mana 1 ton sampah organik dapat menghasilkan 430 kWh. Kekurangan dari composting anaerobik, yang pertama, untuk pemanfaatan biogas dibutuhkan kapasitas yang besar karena faktor skala ekonomis sehingga kurang cocok diterapkan pada suatu kawasan kecil. Yang kedua yaitu biayanya lebih mahal karena harus dalam reaktor yang tertutup. Sedangkan kelebihannya yaitu tidak membutuhkan energi, tapi justru menghasilkan energi. Pengomposan di dalam tangki tertutup sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu manfaat teknologi recycling pada sampah biodegradable. Teknologi recycling untuk sampah biodegradable ini memiliki berbagai macam manfaat, khususnya terhadap lingkungan. Di antaranya yang pertama yaitu terproduksinya kompos, di mana dalam produksi kompos ini yang mana berperan sebagai soil conditioner yang di dalamnya mengandung material organik, unsur makro, unsur mikro, dan mikroorganisme yang bermanfaat bagi kesuburan tanah. Hal ini dapat menjaga siklus alamiah material organik. Kemudian dapat terrecovery-nya recyclable materials, di mana pada recyclable materials ini dapat digunakan kembali menjadi bahan baku industri sehingga dapat mengefisiensikan penggunaan bahan baku yang dieksploitasi dari alam. Contohnya eksploitasi kayu menjadi bahan baku kertas. Dan kemudian dapat tereduksinya gas CH4 yang berperan dalam mengurangi pemanasan global. Metabolisme pengelolaan sampah organik ini juga bermanfaat berupa tereduksinya biaya disamenitas di TPA dan reduksi emisi CH4 dan reduksi biaya penanganan lindi. Selanjutnya yaitu studi kasus, di mana pada studi kasus kali ini yaitu mengenai analisis proses composting pada pengelolaan sampah berbasis masyarakat skala kawasan pada studi kasus Kota Depok. Di mana Kota Depok itu memiliki luas wilayah 20.029 hektar dengan jumlah penduduk 1.470.002 jiwa. Jumlah timbulan sampah yang dihasilkannya 2,65 liter per orang per hari dengan menghasilkan total timbulan sampah per hari sebesar 4.265 meter kubik dan kandungan organiknya sebesar 72,97%. Pemerintah Kota Depok melaksanakan program pengelolaan sampah yang berbasis kepada masyarakat pada skala kawasan untuk dan membangun operasional unit pengelolaan sampah atau yang disingkat dengan UPS. Selanjutnya yaitu untuk diagram alir proses composting di UPS, di mana pada sampah organik, kemudian ada pemilahan awal, dan ada pencacahan dan pemilahan lanjutannya, kemudian dalam penumpukan yang skala besar, kemudian pada proses ini composting itu pasif selama kurang lebih 6 bulan, kemudian kompos matang, dan menumpuk pada skala kecil dan pembalikan dan penyiraman. Pada tahap ini composting aktif lebih kurang 2 minggu. Kemudian kompos matang kasar dan melakukan penyaringan
kemudian kompos matang halus, dan dilakukan pengemasan. Itulah proses composting yang dilakukan pada UPS. Dikembalikan pada moderator. Terima kasih kepada moderator. Saya Laras Nurada HBP 1009 akan melanjutkan presentasi dari NADA. Selanjutnya disajikan tabel mengenai potensi dan existing produksi kompos, serta potensi dan existing sampah organik terolah di Kota Depok, yang mana tabel ini memuat data luas composting hall, potensi produksi kompos, potensi sampah organik terolah, produksi kompos existing, dan existing sampah organik terolah di berbagai daerah di Kota Depok. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang dapat diberikan yaitu yang pertama, teknologi recycling untuk sampah biodegradable merupakan teknologi dalam mendaur ulang sampah yang diterapkan untuk sampah organik. Yang kedua, salah satu teknologi yang sering digunakan dalam mendaur ulang sampah organik di Indonesia yaitu dengan metode composting. Untuk saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, diharapkan melalui makalah ini dapat menjadikan sumber pengetahuan mengenai teknologi recycling sampah organik. Yang kedua, melalui makalah ini, sebagai calon sarjana TL, hendaknya mampu memahami dengan baik penerapan teknologi recycling untuk sampah organik di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Selanjutnya disajikan daftar pustaka atau referensi dalam pembuatan makalah ini. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok penyaji, kelompok 2, tentang teknologi recycling untuk biodegradable waste. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.